Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Syanu Fadila dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini di BKU Hamka ini bukan cuma tempat kita belajar teori, tetapi juga tempat kita belajar memahami manusia secara utuh di tengah banyaknya tantangan sosial dan emosional di masyarakat BK. Di BKU Hamka hadir sebagai jawaban dan solusi nyata. Kami dibekali dengan ilmu, nilai, dan keterampilan supaya siap membantu orang lain menghadapi masalahnya dengan cara yang bijak dan manusiawi. Nah, jadi buat teman-teman yang mempunyai semangat untuk menolong, ingin jadi pendamping yang membawa perubahan, nah di BKU Hamka ini adalah tempat yang tepat. Di sini kita nggak cuma belajar teori konseling saja, tetapi juga bagaimana memahami hati manusia, teman-teman. Jadi kalau ingin join ke BKU Hamka, jangan lupa join ya teman-teman, bergabung dengan kami. Nah, di sini saya akan membahas tentang perilaku sosial. Di slide selanjutnya itu ada pengertian perilaku sosial menurut Skinner dalam Noto Atmojo. Perilaku menurut Skinner. Menurut Skinner dalam Noto Atmojo 2001, perilaku itu sebenarnya adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar. Artinya, setiap tindakan yang kita lakukan seperti berjalan, lalu berbicara, tersenyum, bekerja, itu bahkan menangis, itu semua muncul karena adanya sebuah rangsang tertentu, entah dari luar diri kita sendiri atau dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat lebih luas, perilaku juga mencakup hal-hal yang tidak selalu kelihatan, teman-teman, kayak perasaan, pikiran, dan sikap. Jadi perilaku itu bukan cuma soal tindakan yang bisa kita lihat, yang bisa dilihat oleh orang lain, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memaknai dan merespon lingkungannya. Begitu, teman-teman. Untuk slide selanjutnya ada perilaku dalam konteks bimbingan dan konseling. Maaf, tadi ada sedikit kendala. Mari kita lanjutkan kembali ya. Nah, di slide ini tuh ada perilaku dalam kehidupan bimbingan dan konseling. Dalam konteks bimbingan dan konseling, perilaku ini mempunyai posisi yang sangat penting nih, teman-teman. Karena apa? Karena perilaku itu bisa diamati dan bisa juga diubah. Sebagai seorang konselor, kita tuh belajar membantu konseling untuk mengubah perilaku yang kurang adaptif menjadi perilaku yang positif. Misalnya dari sebuah kebiasaan menarik dalam dirinya, jadi lebih berani berkomunikasi, lalu dari pola pikir negatif menjadi lebih realistis dan lebih sehat lagi. Jadi intinya perilaku itu hasil dari pengalaman seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan kabar baiknya. Perilaku itu bisa diubah, dilatih, dipelajari, dan diperbaiki, teman-teman. Slide selanjutnya. Ini ada interaksi sosial menurut jurnal yang sudah saya baca. Jurnal tersebut tuh namanya Jurnal Proceeding Universitas Dharma Wangsa, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas tentang interaksi sosial berdasarkan jurnal tersebut. Nah, di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa interaksi sosial itu syarat utama kehidupan manusia. Manusia itu makhluk sosial, artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh orang lain, butuh untuk kerjasama, berbagi, atau sekedar ngobrol, teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial itu bisa terjadi lewat komunikasi verbal maupun non-verbal. Misalnya, saat kita senyum kepada orang lain, itu sudah termasuk bentuk
kecil sosial teman-teman. Nah, di jurnal ini juga menyebutkan dua bentuk utama proses sosial, yaitu ada proses asosiatif menuju persatuan atau integrasi. Yang kedua itu ada disosiatif menuju perbedaan atau pertentangan. Nah, menariknya di zaman sekarang komunikasi itu punya peran yang besar banget untuk menjaga hubungan sosial tetap sehat. Apalagi setelah COVID yang kemarin, banyak hal perubahan dari dalam manusia, tetapi manusia ini berusaha untuk menjaga hubungan lewat komunikasi, baik langsung maupun lewat media sosial. Jadi bisa kita simpulkan interaksi sosial ini sebenarnya fondasi dari kehidupan sosial yang dinamis, teman-teman. Tanpa adanya interaksi nggak akan ada namanya kehidupan masyarakat yang utuh. Selanjutnya, interaksi sosial menurut jurnal kedua yang sudah saya baca. Nah, di jurnal kedua ini yaitu dari Gispen Diora tahun 2024, peneliti menyoroti interaksi sosial di kalangan mahasiswa. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi sosial di kampus itu bisa terganggu karena adanya beberapa faktor. Faktor pertama tuh karena adanya sebuah tekanan akademik yang tinggi, tugas yang banyak, jadwal yang padat, lalu persaingan nilai bikin mahasiswa yang kurang punya waktu untuk bersosialisasi. Nah, yang kedua itu adanya sebuah perbedaan budaya dan gaya komunikasi. Nah, mahasiswa datang dari berbagai daerah, jadi kadang ada kesalahpahaman dalam cara berbicara atau menanggapi. Yang ketiga tuh ada rasa takut atau akan penilaian orang lain, semacam social anxiety. Terus mahasiswa takut salah ngomong, lalu takut dikira aneh, dan pada akhirnya mereka memilih diam dan menarik diri dari orang lain. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau perguruan tinggi itu sebenarnya miniatur masyarakat. Kampus bukan cuma tempat belajar akademik, tetapi juga tempat membangun relasi sosial dan empati. Kalau lingkungan kampus itu kondusif dan saling mendukung, mahasiswa akan saling lebih mudah berkembang, bukan cuma secara akademik, tetapi juga secara emosional dan sosial. Jadi interaksi sosial yang sehat itu kuncinya tuh buat mahasiswa lebih percaya diri, lebih seimbang, dan lebih siap menghadapi dunia luar. Nah, dari semua pembahasan yang tadi saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa perilaku dan interaksi sosial saling berhubungan erat, teman-teman. Perilaku menggambarkan bagaimana seseorang merespon lingkungannya, sementara interaksi sosial itu menunjukkan bahwa perilaku itu berpengaruh pada orang lain. Sebagai calon konselor BK, pemahaman ini penting banget, teman-teman, karena lewat perilaku dan interaksi sosial kita bisa membantu orang menemukan cara hidup yang lebih sehat, lebih sadar diri, dan lebih harmonis dengan lingkungannya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada video yang tidak pas, saya mohon maaf untuk Bu Nurma karena recordingnya tidak bisa dipencet kalau tidak di stop dulu. Terima kasih.